Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai proses reaksi elektrolisis. Elektrolisis berasal dari kata elektro yang berarti elektrolit dan lisis yang artinya terurai. Sehingga elektrolisis merupakan proses terurainya elektrolit oleh karena adanya arus listrik. Di dalam sel elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Energi kimia di sini yang dimaksudkan adalah reaksi redoks. Jadi reaksi redoksnya ini dapat berlangsung oleh karena adanya bantuan dari energi listrik, sehingga termasuk ke dalam reaksi redoks tak spontan. Rangkaian sel elektrolisis terdiri dari elektrolit yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik, dua buah elektroda, dan sumber arus listrik. Elektroda yang dihubungkan dengan kutub positif sumber arus listrik maka akan disebut sebagai elektroda positif, dan elektroda yang dihubungkan dengan kutub negatif sumber arus listrik maka disebut sebagai elektroda negatif. Elektrolit sendiri nanti akan terionisasi menjadi kation atau ion positif dan anion atau ion negatif. Pada elektroda negatif akan didekati oleh kation, dan pada elektroda positif akan didekati oleh anion. Oleh karena elektroda negatif didekati oleh kation, maka disebut sebagai katoda. Dan elektroda positif didekati oleh anion, maka kita sebut sebagai anoda. Pada katoda terjadi penangkapan elektron atau reaksi reduksi, dan di anoda terjadi pelepasan elektron atau reaksi oksidasi. Penerapan sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah pelapisan logam, yaitu melapisi suatu logam dengan logam lain dengan tujuan agar logam tersebut tahan terhadap korosi atau menambah nilai estetika. Contohnya adalah kaleng makanan yang dilapisi dengan timah supaya tidak mudah korosi. Selanjutnya adalah pemurnian logam, yaitu memurnikan logam dari pengotornya. Bisa juga elektrolisis itu untuk pembuatan suatu zat kimia, misalnya pembuatan iodin. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai reaksi elektrolisis dengan media praktikum pelapisan suatu logam dengan logam lain. Di sini saya akan melakukan praktikum yaitu melapisi paku besi dengan tembaga. Melakukan hal tersebut, zat yang akan dilapisi itu kita jadikan sebagai katoda dan logam pelapis kita jadikan sebagai anoda. Oleh karena itu, paku besinya kita tempatkan pada elektroda negatif atau katoda dan tembaganya kita tempatkan pada elektroda positif atau di anodanya. Dengan cara paku besi dihubungkan dengan sumber arus listrik yang berkutub negatif dan tembaga kita hubungkan dengan sumber arus listrik yang berkutub positif. Kemudian elektrolit yang kita gunakan adalah elektrolit yang mengandung logam pelapis. Karena logam pelapisnya adalah tembaga, maka dari itu kita gunakan larutan tembaga sulfat. Selama proses elektrolisis berlangsung, larutan tembaga sulfat atau CuSO4 akan mengalami ionisasi menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Ion Cu2+ atau kation akan mendekat ke elektroda negatif, dalam hal ini berarti ke katoda. Kemudian ion SO4 2- atau anion akan mendekat ke elektroda positif atau ke anoda. Kemudian kita lihat pada sekitar elektroda positif atau di anoda terdapat persaingan antara ion SO4 2- dan elektroda tembaga. Dan pada anoda itu akan terjadi reaksi oksidasi. Karena kita gunakan elektroda tembaga yang notabene tembaga itu adalah elektroda reaktif, maka dari itu yang bereaksi bukan anionnya melainkan elektrodanya itu sendiri. Maka dari itu anoda akan teroksidasi.
tembaga akan teroksidasi menghasilkan ion Cu2+ dan melepaskan 2 elektron. Kemudian, ion Cu2+ hasil oksidasi dari logam tembaga beserta ion Cu2+ hasil ionisasi dari tembaga sulfat akan mendekat ke elektroda negatif atau ke katoda. Di katoda kita lihat spesi-spesi yang ada. Spesi yang ada adalah ion Cu2+, kemudian ada air juga karena kita gunakan larutan tembaga sulfat, tentunya ada kandungan air. Nah, di katoda ini terjadi reaksi reduksi. Zat yang akan tereduksi adalah zat yang mempunyai potensial reduksi paling besar. Di antara ion Cu2+ dan air yang mempunyai potensial reduksi lebih besar adalah ion Cu2+. Karena bisa dilihat di deret volta ya, Cu2+ itu letaknya lebih kanan daripada air. Sehingga yang mengalami reduksi di katoda adalah ion Cu2+. Ion Cu2+ akan menangkap elektron atau reduksi menghasilkan tembaga, logam tembaga yang akan menempel pada katodanya atau pada besinya. Sehingga terjadi pelapisan besi dengan logam tembaga. Begitulah proses pelapisan logam besi dengan menggunakan tembaga. Elektrolisis larutan kalium iodida menggunakan elektroda karbon. Larutan kalium iodida akan pecah atau terionisasi menjadi kation K+ dan anion I-. Kation K+ akan mendekat ke elektroda negatif atau ke katoda, dan anion I- akan mendekat ke elektroda positif atau ke anoda. Di katoda terjadi reaksi reduksi. Siapakah yang akan tereduksi? Hal ini terjadi persaingan antara kation K+ dengan spesi air. Karena air mempunyai potensial reduksi yang lebih tinggi dibandingkan kation K+, maka dari itu airnya lah yang tereduksi di katoda. Reduksi air menghasilkan ion OH- dan gas hidrogen. Ion OH- ini terbentuk ditandai dengan berubahnya warna menjadi merah muda di sekitar elektroda negatif. Hal itu dikarenakan basa atau OH- itu bereaksi dengan indikator fenolftalin yang sudah diteteskan di awal praktikum, membentuk kompleks berwarna merah muda. Kemudian adanya gelembung-gelembung gas di sekitar elektroda menandakan bahwa hasil reduksi air menghasilkan gas hidrogen. Kemudian di anoda terjadi reaksi oksidasi. Karena kita menggunakan elektroda karbon itu bersifat inert atau tidak bereaksi, maka dari itu yang teroksidasi adalah anion I-nya. Oksidasi anion I- atau iodida menghasilkan iodin yang ditandai dengan berubahnya warna di anoda menjadi kekuningan. Hal ini menandakan reaksi tersebut dihasilkan iodin. Biasanya iodin ini untuk bahan baku pembuatan betadin atau obat merah.